Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita Putri Agustin dari Universitas Sultan Agustin Tayasa, jurusan akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 555220091. Video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi yang berjudul The Efficient Contracting Approach to Decision Usefulness atau pendekatan kontrak efisien untuk kegunaan keputusan yang bersumber dari buku Teori Akuntansi karya William Scott. Apakah yang dimaksud teori kontrak efisien? Nah, teori kontrak efisien mempelajari peran informasi akuntansi keuangan dalam memoderasi asimetri informasi antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian, berkontribusi terhadap kontrak efisien dan penata layanan dan keefisienan tata kelola perusahaan. Asimetri informasi muncul dalam kontrak karena manajemen memiliki informasi dalam tentang keadaan perusahaan dan mungkin tidak perlu membagi informasi ini dengan pihak-pihak yang melakukan kontrak atau jika mereka membaginya mungkin akan mengubah atau melebih-lebihkan informasi. Juga usaha manajemen dalam mengoperasikan perusahaan tidak dapat dilihat langsung oleh orang luar. Pada dua kasus tersebut, pihak luar yang melakukan kontrak mencari informasi akuntansi untuk membantu melindungi diri dari eksploitasi. Selanjutnya, sumber permintaan kontrak efisien atas informasi akuntansi keuangan. Yang pertama ada pemberi pinjaman. Nah, kontrak utang adalah sumber keuangan yang penting bagi kebanyakan perusahaan. Nah, ada dua aspek kontrak utang yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah manajemen memiliki informasi terbaik tentang kondisi perusahaan. Pemberi pinjaman peduli tentang asimetri informasi karena manajemen mungkin tidak membagi informasi yang ada dengan mereka dan mungkin memilih kebijakan akuntansi yang menyembunyikan kinerja yang mengancam kepentingan pemberi pinjaman. Nah, pemberi pinjaman jadi meminta perlindungan atas kemungkinan hal ini. Lalu yang kedua, pemberi pinjaman menghadapi asimetri hasil seperti investor ekuitas. Mereka akan kehilangan jika perusahaan memiliki kinerja yang buruk, namun tidak seperti investor yang mana keuntungan mereka terbatas jika perusahaan memiliki kinerja yang baik. Pemberi pinjaman meminta kebijakan akuntansi keuangan yang membantu mencegah kesulitan keuangan dan menyediakan adanya early warning system jika ada kesulitan atau hambatan yang mengancam. Lalu yang kedua, pemegang saham. Nah, untuk beberapa hal, eksploitasi dikendalikan dengan berdasarkan kompensasi manajer pada beberapa ukuran kinerja manajer seperti laba bersih. Juga peran konfirmasi dari laporan keuangan membantu mencegah manajer dari melebih-lebihkan informasi. Nah, yang dapat mengakibatkan false overvaluation harga oleh pasar. Nah, namun karena manajer diasumsikan untuk bertindak dalam kepentingan mereka sendiri dan karena asimetri informasi mencegah pemegang saham dari langsung mengamati upaya manajer dalam menjalankan perusahaan atau masalah moral hazard, manajer mungkin tidak suka pada usaha dan menutupi overstatement dan keuntungan yang lebih rendah melalui perilaku opportunistik seperti overvaluation aset dan mengelola pendapatan ke atas. Kebijakan akuntansi untuk kontrak efisien. Pertama, reliabilitas. Pemberi pinjaman tidak secara langsung mendapatkan hasil dari meningkatnya performa perusahaan. Mereka tidak terlalu tertarik dengan berita baik yang berorientasi masa depan. Dan sebaliknya, mereka lebih tertarik dengan berita buruk yang berorientasi di masa depan. Karena hal ini memungkinkan mengindikasikan kesulitan keuangan perusahaan. Jadi mereka meminta financial statement yang reliable yang melindungi dari kebijakan manajer yang oportunistik yang menyembunyikan penurunan nilai dan overstate performa perusahaan. Kedua ada konservatisme. Asimetri hasil juga menciptakan permintaan untuk konservatisme kondisional, yaitu untuk uji penurunan nilai. Permintaan pemberian pinjaman untuk informasi tentang kerugian yang belum direalisasi lebih besar daripada permintaan mereka untuk informasi tentang keuntungan yang belum direalisasi. Karena keuntungan yang belum direalisasi diyakini kurang bermanfaat daripada kerugian yang belum direalisasi dalam memprediksi kesulitan keuangan.
Ketegasan kontrak. Nah, kontrak menurut sifatnya bisa akan sulit diubah. Dengan kata lain, kontrak itu kaku. Juga banyak kontrak seperti kontrak utang yang sifatnya jangka panjang. Jika kontrak jangka panjang bergantung pada variabel akuntansi, kemungkinan standar akuntansi akan berubah selama masa kontrak. Dan perubahan seperti ini akan berdampak buruk pada nilai-nilai perjanjian sehingga akan meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Employee Stock Options atau ESO. Nah, ESO ini adalah akuntansi untuk opsi penerbitan saham kepada manajemen dan dalam beberapa kasus kepada para karyawan. Memberikan hak kepada para karyawan untuk membeli saham dalam jangka waktu tertentu. Udat menunjukkan ada rumus Black atau Scholes dengan ISO yang ditahan sampai tanggal kadaluarsa dapat menaikkan pencatatan nilai wajar ISO pas pada saat tanggal pemberian, yaitu membagi karakteristik opsinya menjadi tiga. Yang pertama ada expected return, yaitu pengembalian yang diharapkan dari menahan suatu opsi melebihi return saham yang diharapkan. Yang kedua ada upside potential, yaitu tendensi kenaikan nilai meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo. Dan yang ketiga ada deep in money, yaitu jika nilai saham dasar jauh lebih tinggi daripada exercise price, maka hasil dari menahan opsi tersebut probabilitasnya sangat mendekati hasil dan probabilitasnya menahan saham dasarnya. Pada tahun 1993, tepatnya pada bulan Juni, FASB mengeluarkan exposure draft standar baru yang diusulkan. Exposure draft ini menghasilkan atau mengusulkan agar perusahaan mencatat biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar pada tanggal pemberian ISO yang dikeluarkan saat periode tersebut. Nah, exposure tersebut ditentang oleh kalangan bisnis dan membuat ke Kongres yang muncul kekhawatiran akan konsekuensi ekonomi dari laporan laba yang berbeda yang akan dihasilkan. Pada tahun 1994, FASB mengumumkan pembatalan exposure draft dengan alasan tidak memperoleh dukungan yang cukup. Akhirnya FASB beralih ke pengungkapan tambahan. Kontrak efisiensi dan oportunisme. Sikap oportunisme itu sikap manajer yang telah mengeksploitasi kemampuan investor yang menurun untuk mengawasi kinerja mereka dengan cara meningkatkan penjualan asing dengan mengorbankan keuntungan. Sedangkan efisien contracting merupakan tingkat besarnya interdependensi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak yang semakin besar maka akan semakin efisien untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Jadi efisien contracting maupun sikap oportunisme dua-duanya bisa terjadi di dalam dunia akuntansi. Kontrak implisit. Definisi dan bukti empiris. Kontrak implisit adalah hubungan berdasarkan kepercayaan. Contohnya, profitabilitas yang konsisten, terutama jika disertai dengan lingkungan informasi yang transparan, menciptakan kepercayaan pelanggan, pemasok, dan juga investor. Investigasi awal terhadap kontrak implisit dilakukan oleh Bowen, Richard, dan Source tahun 1995 atau mereka bertiga biasa dipanggil dengan BDS. Mereka berpendapat bahwasannya reputasi perusahaan dapat didukung oleh keuntungan dilaporkan tinggi yang meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan bahwa manajer akan terus memenuhi kewajiban kontrak. Lalu ada Graham, Harvey, dan Raj Gopal tahun 2005 yang mendukung temuan dari si BDS tadi. Mereka melaporkan bahwa manajer akan menempatkan hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya sebagai alasan penting untuk memenuhi target laba. Selanjutnya ada single period cooperative game. Permainan non-kooperasi satu periode. Ketika membuat keputusan, investor sadar bahwa manajer tidak selalu menemukan semua informasi yang dimilikinya. Nah, hal ini terlalu sulit dan mahal untuk disediakan bagi setiap investor dengan informasi yang diinginkan tentang perusahaan. Dan sejak adanya kebutuhan akan keputusan dari pihak yang berbeda mungkin tidak selalu sama, maka terjadilah konflik antar pihak yang dapat dimodelkan sebagai sebuah permainan. Salah satu contoh konflik mungkin terjadi di antara investor dan manajer. Nah, investor menginginkan informasi keuangan yang relevan yang diharapkan dari investasi, namun manajer mungkin tidak ingin mengungkapkan
semua informasi yang dimilikinya. Contoh serupa dari model ini misalnya pada industri mobil bekas, pembeli menginginkan semua informasi yang relevan dan dapat diandalkan tentang mobil untuk membantu dia dalam menilai mobil yang diharapkan resiko pembelian tersebut. Nah, penjual mungkin tidak ingin mengungkapkan semua informasi negatif tentang mobil. Nah, mobil itu akan menjadi sulit dijual atau akan sulit terjual. Nah, penjual mungkin harus menghabiskan dana untuk melakukan perbaikan mobil atau pembeli dapat membeli di tempat lain karena kedua belah pihak menyadari strategi mereka masing-masing dan reaksi yang mungkin terjadi. Enggak, ini adalah permainan kooperatif karena tidak ada kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli. Juga trust-based multi-period game. Jika permainan diulangi untuk periode tertentu yang terbatas, sebuah strategi memicu dapat digunakan untuk mencapai solusi kooperatif jika hukuman yang memadai dapat diterapkan secara kredibel untuk setiap penyimpangan. Baik, itu tadi dia sedikit materi tentang the efficient contracting approach to decision usefulness atau pendekatan kontrak efisien untuk kegunaan keputusan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.